melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Tuhan dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi, bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dalam kebenaran. Enggak ada yang amin? Saya ulangi lagi ayat 18. Ayo kita baca sama sampai 18. 1, 2, 3. Anak-anakku, marilah kita mengasihi, bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dalam kebenaran. Saudara, sungguh kalau saudara tidak punya hati Yesus, saudara akan tersiksa mendengar firman seperti ini, karena hatimu dicabik-cabik oleh kebenaran ini. Maka itu lakukan, jangan tunggu hanya memberikan milik orang lain yang dipercayakan, tapi milik kita sendiri. Kita harus berani memberikan. Inilah kebenaran yang kita harus kenal dalam hidup ini, ya. Lukas 16, ayat yang sangat terkenal, yang saya sering bagikan kepada saudara. Inilah satu-satunya ayat dalam Alkitab. Apa yang Yesus katakan tentang uang itu? Biarlah kita menyadari betul kebenaran ini. Uang itu hanya untuk satu tujuan saja. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Tanggal 3 Mei, saudara, saya terbang dari Jakarta itu jam 5 pagi. Setengah 4 sudah berangkat dari rumah, ya, untuk ke Timika, tanggal 3 Mei. Nah, saya selalu berdoa kepada Tuhan, siapapun yang Tuhan dudukkan di sebelah saya, walaupun saya dengan Cik Luis atau sendiri, saya minta Tuhan, biar orang itu bisa terima Yesus, entah bagaimana caranya. Nah, ketika saya sudah duduk, saudara, saya sudah siapa nanti duduk sebelah saya. Nah, ternyata ada double seat, ribut, 2 orang. Nah, pramugari menyelesaikan. Terus saya berdoa, kira-kira yang mana di antara 2 orang itu, Bapak, yang saya harus ngomong tentang kasih-Mu? Tuhan tunjuk yang baju kaos putih. Baik. Saya berdoa, Tuhan, supaya pramugari tidak memindahkan dia, tapi yang satu pindah ke tempat yang lain. Dan Tuhan jawab betul. Akhirnya dia duduk. Tapi karena itu masih subuh, saudara, begitu duduk pas saat belum berangkat, dia sudah tidur. Dia nggak bisa ngomong, saya sudah. Saya berdoa lagi, Bapak, pokoknya saya siap jadi berkat. Nah, akhirnya dia terbangun ketika makanan dibagikan. Nah, begitu selesai makan, nggak mungkin langsung tidur, bukan sengantuk-ngantuknya orang ya, terlalu baru makan terus tidur lagi. Nah, dia akhirnya masih belum tidur. Saya ngomong kenalan, saya langsung sebut, saya ini pendeta, saya tinggal di Papua, saya mau ke Timika. Saya tanya, Bapak mau kemana? Dia bilang mau ke Sorong, tapi kalau ke Sorong turunnya Makassar. Wah, berarti jaraknya pendek ini. Ya, sudah makan itu sudah hampir 1 jam, tinggal 1 jam lagi. Saya minta Bapak beri saya poinnya langsung, supaya orang ini gak bertele-tele. Nah, terus Tuhan ingatkan tentang masa kecilnya. Pak, saya minta maaf, karena dia kenal dia orang Palembang, asli Palembang, Muslim, sudah. Saya minta maaf, Isa, saya bilang gitu. Yang ada di kitab suci Bapak bicara sesuatu tentang masa lalu Bapak. Dia kaget. Oh, ternyata dia belum menikah. Akhirnya saya panggil namanya, dia panggil saya Pak Pendeta. Nah, saudara, dalam pembicaraan itu dia menemukan sesuatu. Saya belum pernah selama saya jalan begini ketemu orang seperti Pak Pendeta, bisa ngomong soal kehidupan semuanya. Saudara, sejak hari itu sampai hari ini, tiap hari tidak pernah lebih dari kurang dari 3 SMS dia kirim kepada saya. Dia tanya banyak sampai hari ini. Nah, apa yang saya buat? Saya pakai ayat ini. Ternyata saudara, dia itu sakit hati betul sama bapaknya, gara-gara bapaknya dia itu sampai nggak sekolah dan cuma lulus SMA. Padahal itu pengen sekolah. Nah, dia lulusan tahun 93, cukup lama. Nah, terus dia bilang, kalau kamu ingin kuliah, mana mungkin. Nah, dia bergerak di satu bidang begini. Dia kerja di satu lembaga yang ngurus acara-acara Pemda di semua kabupaten di Indonesia ini. Nah, dia ke Sorong waktu itu ke Raja Ampat untuk festival ulang tahun Kabupaten Raja Ampat.
Nah, dia ngurus itu bersama menteri waktu itu. Nah, sekolahnya itu ada di Tebet. Saya lupa istilah nama sekolahnya itu apa. Nah, saya bilang, kamu kuliah, saya akan biayai kamu. Dia kaget sudah. Tapi bapak percaya saya. Kalau saya tidak memenuhi keinginan bapak bagaimana? Saya bilang, asal kamu bisa memenuhi keinginan Tuhan, kerjakan itu. Kamu nggak perlu balas kepada saya. Yang betul bapak. Apa betul bapak nggak punya tendensi macam-macam? Saya jujur, saya dipaksa jadi Kristen? Tidak. Saya nggak akan memaksa kamu. Kalau perlu buat perjanjian, saya buat. Saya tantang dia balik, saudara. Dia kaget. Nah, 30 Mei nanti dia akan tes. Saya tanya, coba tanya, kamu tuh lulusan 93, bagaimana mau kuliah lagi? Nah, Jumat yang lalu dia pulang ke Palembang untuk ngambil ijazahnya. Dan dia cerita, Sabtunya itu, untung ijazah itu masih ada, dan sekolah masih memberi kepercayaan untuk legalisir itu. Baik, berarti Isa yang kudus masih memberi kamu kesempatan. Saya nggak bilang Tuhan, saya panggil Isa yang kudus. Saudara, pakailah uang untuk menjalin persahabatan. Saya belum tahu karena juga belum tahu bayar berapa kuliah itu nanti. Dia belum tahu. Tunggu tes dulu tanggal 30 Mei nanti ini. Gunakan uang itu untuk mengikat persahabatan. Katakan amin. Artinya untuk menjalin persahabatan. Supaya ada jembatan untuk Injil itu masuk. Dan saudara lihat ayat ini. Sangat jelas Tuhan Yesus berkata, supaya kita berhati-hati dengan uang itu. Lihat ya kalimat bagian tengah, supaya jika uang itu tidak dapat menolong kamu lagi. Artinya orang itu mati, kita mati, karena uang gak bisa memperpanjang umur kita. Kalau uang itu kita pakai untuk mengikat persahabatan, kalau uang itu gak bisa menolong kita lagi dan kita mati, maka kamu bagaimana? Baca Alkitab saudara. Kita bagaimana? Diterima di mana? Dalam kemah abadi itu di mana? Surga. Nah, sekarang kita balik. Kalau kita punya uang tidak kita pakai untuk penginjilan, untuk menyatakan Injil Yesus kepada dunia ini, maka kalau suatu hari uang itu tidak bisa menolong kita lagi, artinya kita mati. Apa kebalikannya kemah abadi? Neraka. Ingat itu. Maka itu saya berani berkata, ada banyak orang, walaupun dia pendeta, majelis, penginjil, aktivis, orang rajin beribadah, tidak berzina, tidak mencuri, tidak membunuh, tidak macam-macam, tapi masuk neraka karena uangnya tidak dipakai untuk mengikat persahabatan. Ayo kita tanya kepada diri kita sendiri, dalam konsep uang ini sejauh apa? Kita bekerja, kita jungkir balik, sejauh apa? Saudara, ini sangat penting dalam hidup ini, sangat penting. Supaya kita tidak salah. Bagian terakhir, saya pernah juga ngomong ini kepada saudara, sharing, biar ini jadi kekuatan lagi buat saudara. Mari kita buka kitab Kejadian. Kejadian pasal yang kedua, ayat yang ke-10. Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu, dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Saya nggak baca seterusnya. Ya, ini Kejadian pasal 2. Wahyu pasal yang ke-22. Ayat yang kedua. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang apa? Sungai itu. Ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali tiap-tiap bulan sekali. Hebat. Mana ada pohon buah tiap bulan berbuah? Dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Saudara, lihat mengapa Papa di surga. Dari awal Alkitab dia bicara soal sungai, dan di akhir Alkitab dia bicara soal sungai lagi. Saya saksikan lagi, saya bersyukur kepada Papa di surga tahun 75. Saya diberikan pewahyuan tentang sungai. Waktu saya lama di Kalimantan Timur, saya dari Sungai Mahakam, saya masuk ke sungai-sungai kecil, anak-anak Sungai Mahakam, saya kagum. Di situ saya baru tahu, ternyata semua